Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang saya bangun jam 1 pagi. Ada excited di hati. Ada sukacita di hati setelah saya merenungkan untuk mengkhotbahkan khotbah kehidupan. Langsung saya terlebih dahulu saya tujukan terutama kepada ulama segala agama. Tekananku jelas, ulama segala agama. Termasuk agama Hottentot sekalipun. Di mana Egy dengan lancangnya mengatakan, baru ada agama di Nusantara itu setelah agama yang kemudian oleh orang-orang Majapahit diungkapkan itu agama baru. Jadi itu nanti berkaitan juga dengan Ridwan Saidi yang dengan angkuhnya mengatakan seperti aku keturunan daripada Tiongkok disebut tamu sampai detik ini. Aja gile bukan? Padahal akulah Andi Stefanus Suryajaya. Go Haugin. Asli kelahiran Cimahi. Entah kalau gak bener itu Arab dari mana yang dipribumikan karena agama baru. Jadi yang menyakitkan itu mungkin gambaran engkongnya daripada Felix Xiao yang berpindah kepada agama baru menjadi penggara-penggara penghasut yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila NKRI. Felix Xiao, marga Xiao. Kalau Raden patahkan marganya Jin Bun. Aku taunya itu dari sejarah Majapahit. Ada bagian yang disembunyikan. Kalau bahasa Egy itulah yang namanya kapir. Dengan bahasa Inggrisnya yang hebat, ya, jagoan daripada purnawirawan yang pakai baret merah itu. Mari kita akan berjuang demi agama baru. Luar biasa bukan? Halus bicaranya macam Rhoma Irama yang senang amoy-amoy juga. Memang kacau ya orang yang namanya beragama. Kelihatannya mulia, suci, tetapi kelakuannya membuat. Kemudian The Beatles, saingan berat daripada yang namanya The Rolling Stone, yang sampai tua bangka. Si Mick Jagger itu tetap aja ngejeger. Wah, tidak pernah impoten, ngejeger terus. Padahal saat ini banyak katanya orang umur 40 sudah impoten. Banyak juga pemimpin umat itu impoten rohaninya. Tapi tetap aja jualan agama. Agama apa saja. Sehingga bukankah John Lennon itu menyanyi dengan grupnya The Beatles. All you need is love, love, love is all you need. Pada saat ini juga The Briton, Inggris, kemasukan agama baru. Karena mungkin mereka itu ingat pesan Gaddafi. Ya, orang barat itu jangan dilawan dengan peluru, kalah kau. Jangan main tembak-tembakan. Mainlah tembak-tembakan istrimu. Sehingga banyak yang namanya warga citizen di Inggris. Maka kamu bisa menjadi penjajah Inggris yang dulu menjajah Asia. Hebat kan? Tetapi The Beatles yang pada akhirnya mengatakan I'm more famous than Jesus. Memang menyanyi. Benar kalau sekarang PBB juga dikatakan ingin menghapuskan agama-agama itu.
Karena Mao Zedong katakan juga agama itu racun kemanusiaan. Maka benar. All you need is love. Love. Love is all you need. Pam 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 pam. Saya pernah mendramakan lagu itu. Jadi saya juga senang drama. Yang melatih saya itu adalah Darmanto Yete. Yang tidak di bawah yang namanya si burung merak yang sombong. Yang bernama Rendra. Yang saya memang pernah bertemu di Yogyakarta. Rendra. Memang akhirnya juga disebut oleh pernah mertuanya. Kok wong bagus kelakuannya koyo ngono. Itu untuk Rendra. Yang sekarang ada di sorga. Atau kebalikan sorga. I don't know. Maka benar saat ini. Dari Yohanes 13 ayat 34-35 ada pesan. Dari yang namanya Yesus. Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Wahai ingat. Para ulama yang tadinya kere-kere. Tetapi karena Anda dan ente bisa menjual ayat-ayat hidup dan ayat-ayat mati. Anda sukses mendirikan gereja Babel yang gede. Di Jakarta, Surabaya, Semarang. Tetapi Anda tetap seperti orang yang kena virus Omikron. Anda dan Andi kena virus yang membawa maut. Yang namanya positif. Padahal saat ini ulama segala agama itu mengkhotbahkan, mentausiahkan sesuatu yang bernuansa, berbau agama apa saja. Positif. Jangan bicara yang negatif. Sementara Injil yang aku pegang, dengan Allah yang menjelma menjadi manusia itu mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Allah Putra yang menjelma menjadi manusia itu tidak binasa. Itu arti binasa apa? Negatif. Jadi memang orang yang namanya pengikut, orang yang percaya kepada Yesus itu harus memberitakan berita negatif. Padahal para penjual Injil itu mengatakan the gospel, berita sukacita. Betul. Gospel itu berita sukacita. Tapi diplesetkan lagi kan sama orang yang beragama baru di Nusantara. Ya. Gospel, golden, lalu go-nya apa lagi itu? Pinter-pinter memang. Persis Eki Sujana kalau bermain kata. Persis gak bener. Yang pandai menata kata. Tetapi tidak becus ya. Menjadikan kota yang dia pelihara dan rawat itu. Banjir tetap banjir. Tetapi bisa juga ngeles dengan kata-katanya yang suci lembut. Dengan gayanya yang betul-betul menonjolkan ya, rasa kejantanannya itu. Di foto itu adalah gambaran si Andi. Yang paling kiri katakanlah. Andi yang pakai kacamata hitam juga. Lalu Denny Sumantri. Yang saat ini juga memang pada waktu kami bertemu berempat itu. Denny berkata. Saya dipanggil engkau. Engkong Ridwan Saidi. Ya, yang mengatakan bahwa Anda itu tidak ada keturunan daripada Cinanya. Engkong Ridwan dengar. Denny Sumantri itu mengatakan, engkau Andi tidak pernah mengatakan kita itu berteman. Tetapi kami itu harus menjadi saudara. Itu mengharukan aku Engkong Ridwan Saidi. Kita bicara di negara Nusantara ini. Dalam kebangsaan kita bersaudara. Omong kosong lebih banyak. Dengar itu. Yohanes 13:34-35. Hendaklah kamu saling mengasihi. Wahai bangsa Nusantara yang beragama. Jangan saling menista.
jangan saling menghina. Disebutkanlah di salib itu ada jin kafir. Itu penghinaan yang toh tidak dituntut. Hanya memang kemudian si Ferdinand si lain tuh salah. Bukan pertama-tama dia mengakukan dulu bahwa dia tuh sudah punya agama baru. Tetapi kemudian disebutlah dia menghina agama barunya itu. Yaitu kurang taktis tuh si Ferdinand itu. Tapi syukur sebenarnya dibela oleh Sujiwo Tejo. Dibela sama Sujiwo Tejo. Kenapa kalau Allahmu itu dihina kamu jadi marah lapor polisi. Polisinya juga kehilangan arah. Karena justru diungkapkan oleh Ade Armando juga. Polisi tidak punya wibawa. Menyakitkan kan? Ingat, yang saya laporkan ada Muslim yang bernama Dr. Agus yang matinya dekat Tangerang sana di Kampung Kelor. Sebelum beliau meninggal, beliau berkata dengan amarah, sebelum polisi mempunyai moral yang baik, maka Indonesia tidak akan pernah sejahtera. Ingat itu. Maka wahai ulama segala agama, seperti yang diungkapkan tadi oleh Yohanes pasal 13 ayat 35. Kau kasihilah bangsamu, saudara setanah airmu. Karena disitulah yang namanya perintah hukum Taurat. Allah yang Maha Esa. Jadi benar juga si Tewu itu yang mengatakan kepada Egy Sujana yang jidatnya hitam-hitam yang sekarang disebut penasehat purnawirawan. Menyakitkan, menyedihkan. Kok tega ya orang yang beragama itu memecah belah bangsanya sendiri. Bukan Belanda. Maka yang kedua, Anda dan ente harus dengar Matius pasal 22 ayat 34-40. Pada waktu Yesus Allah Putra yang menjadi manusia itu dicobai oleh guru-guru agama yang percaya kepada Allah Esa. Karena orang Yahudi itu percayanya kepada Allah Esa. Sama dengan agama baru daripada si Raden Patah, si Jinbun itu. Yang menjadi engkongnya Felix Xiao. Yang memang pada akhirnya berkhotbah, bertausiah, ngajar kuliah karena pinter. Yang namanya Felix Xiao itu. Menghasut untuk menggantikan negara Pancasila yang pluralis. Di dalam Matius pasal 22 ayat 34-40. Pada waktu dicobai oleh orang munafik yang bernama guru agama Maha Allah Esa. Maka dia berkata, kau kasihilah Allah Esamu itu dengan seluruh kehidupan kamu. Di mana kalian tidak mungkin menjadi koruptor. Di mana tidak mungkin kalian menjadi penghasut yang namanya ulama segala agama. Hukum kedua, setelah kau dan Andi mengasihi Allah Esa yang Trinitas kalau kami orang Kristen. Hukum kedua yang sama dengan hukum mengasihi Allah Esa itu. Kau kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Wahai ustadz segala agama, pendeta segala agama, huesyo segala agama, pandito segala agama. Termasuk isme-isme yang engkau gembalakan. Luar biasa bukan? Dari Injil itu memang disebutkan, aku memberikan kepada kamu hukum baru. John Lennon tepat. Bukan manusia saat ini memerlukan agamamu. Wahai pendeta, wahai pandito, wahai ustadz, kiai, habaib. Manusia zaman akhir yang sudah dikecewakan, dimolestit, dihomo
oleh pemimpin agama itu. Agama Kristen ada homonya, agama Islam ada juga, nggak tahu kalau Hindu ya. Di mana kemudian ada yang mengatakan di zaman Majapahit, kita kedatangan agama baru yang harus hati-hati. Salah ya mengaturnya, salah kita menerimanya. Anda akan dilibas seperti Raden Patah mengkhianati bapaknya sendiri. Agama baru memang diajarkan, bapakmu juga kalau tidak seiman, bantai saja. Sejarah yang ditutup-tutupi di era Majapahit dihancurkan. Di mana saat ini memang heran, seolah-olah tidak ada bekas-bekasnya yang namanya agama Hindu itu. Wahai Egy Sujana yang mengatakan Hindu itu politeisme yang bukan agama. Lucu kan kau? Makanya jidat kamu jadi hitam begitu, jadi bodoh. Persis Rocky Garong. Persis Rizal Ramli kah? Refleks Kadrun kah? Her Subeno kah? Aneh ya. Memang di sini saya akan berterima kasih kepada yang namanya Ade Armando yang dicabut kesukuannya dari Sumatera sana. Karena dia Ade Armando dianggap menista kelompoknya. Tetapi waktu ditanya oleh Faisal Akbar di dalam media unsensornya, ditanya, kenapa Anda nekat melawan kelompok yang begitu radikal? Karena saya punya tanggung jawab moral. Karena agama yang saya anut itu sama dengan mereka. Tetapi merekalah penista agamaku, kata Ade Armando. Yang ditanya, kok kamu berani? Ya kalau tidak ada yang berani, maka inilah saya berkata, terima kasih adekku, Ade Armando. Karena kamulah yang membela aku yang Kristen daripada aniaya dan nista yang dikeluarkan oleh keyakinannya si Egy Sujana atau Felix Shaw yang merelakan keturunan yang engkong daripada si Felix Shaw itu dibantaikun sah menurut keyakinan baru daripada Felix Shaw. Menyakitkan. Jadi benar John Lennon mengatakan, all you need is love. Karena kalau tidak, kamu tidak bisa memenangkan cinta daripada manusia yang saat ini kecewa. Agama hanya racun kemanusiaan. Agama bagaikan virus Omikron yang tidak membawa kehidupan, tetapi maut, kematian. Mari aku mengajak Anda berlama-lama dengan tayanganku. Pada saat aku kemudian ada di Kongco, Sukong, Tanjung Kait, yang disebut banyak sekali kuasa gaibnya. Kami berfoto yang mengatakan si Andi itu mengajarkan untuk kita bersaudara itu yang paling kiri yang namanya Denny Sumantri. Di Tanjung Kait, aku yang pendeta berkenalan dengan Don't Judge the People by the Book. Ya, Anda seringkali menilai aku berkenalan dengan yang namanya preman yang menyanyi itu. Adakah ini korban orang tua, korban pemerintah, korban konglomerat? Mereka tidak punya pekerjaan kecuali ngamen dalam nyanyian. Memang melihat aku yang yellow rabbis ini, ya, sampah kuning ini, tadinya mereka melotot, mungkin mau menggarong aku juga. Tetapi tengok,
Aku mendatangkan persaudaraan dengan para preman itu. Wahai ulama segala agama. Aku memang berbangga dengan topi yang namanya topi Sunda. Karena aku Cina, kelahiran Sunda Cimahi. Di mana ada Korsa. Menjadi tentara itu menjadi satu saudara sampai mati, wahai purnawirawan yang saat ini penasehatnya adalah Egy Sujana. Ini bagian yang saya ingin bagikan kepada Anda. Berfoto dengan pendekar kali Pesanggerahan yang kubanggakan. Dengan Agusni Vandam dari Wanadri. Baru kenalan. Sekarang aku rindu pulang, Agusni, ke Jakarta. Bukan untuk foya-foya. Maka dari situ aku tetap minta, Luhut, Bang Luhut, berikan kepada ulama segala agama itu ya yang namanya karantina gratis. Tengok pendekar kali Pesanggerahan. Tengok yang namanya Muslim Agusni dari Bandung, Wanadri. Kami berbicara menyelamatkan kali-kali di Nusa Antara yang diperkosa oleh konglomerat. Yang diberikan izin oleh para pejabat yang hati nuraninya sudah mati. Kami berbicara itu. Aku memang tambah menua. Bahkan mungkin saat ini aktivis yang paling tua, 74 tahun. Yang di tengah adalah Papai yang membina kaum PSK. Bukan PKS, PSK. Dijamu oleh Khairuddin. Makan makanan sehat. Itu yang aku banggakan. Pada waktu aku ingin menyelamatkan Kali Cisadane sampai detik ini. Hanya satu orang yang bisa melihat positif. Yaitu sarjana teologi dari Yogyakarta, Duta Wacana, yang tidak jadi pendeta. Namanya Hendro Santoso atau Susanto. Hanya ada satu teman kita yang mencintai tanah airnya dengan memperjuangkan penyelamatan Kali Cisadane. Dan itu saung yang pernah dibakar. Jadi habis oleh orang yang membenci Khairuddin. Bambu. Gak bener di Jakarta kan katanya mengatakan mau tanam bambu. Naturalisasi. Sampai sekarang hanya omong kosong saja. Papai yang pakai topi. Kang Guntur yang ingin menyelamatkan mangrove di pantai utara. Yang di tengah. Yang memakai kaos rada biru itu. Itu Kang Guntur, doakan. Karena Kang Guntur juga digoda terus oleh apa yang namanya kekuatan yang rusak. Melewati jembatan Kali Cisadane. Aku hanya menjerit kepada Tuhan, selamatkanlah Kali Cisadane Tuhan. Dari rampok-rampok yang bernama cukong-cukong. Dari rampok-rampok yang kemudian diridhoi oleh para pamong. Doakan Kang Guntur supaya beliau mendapatkan kekuatan dari sorga. Andreas berfoto dengan latar belakang Kali Cisadane yang menuju Tanjung Burung. Wahai saudaraku setanah air, aku menganggap engkau adalah saudaraku. Selamatkanlah kali-kali di Nusantara, termasuk Kali Cisadane. Lihat, patroli polisi, air. Tapi benarkah menjalankan patrolinya? Sehingga tidak bisakah melihat banyaknya pabrik-pabrikan yang muncul di tepi Kali Cisadane? Andreas, jebolan sarjana dari STTN, yang mengatakan kok buat irigasi itu triliunan. Tetapi di Banten irigasinya hancur begitu saja. Mari kita selamatkan tanah air kita bukan dalam khotbah tausiah. Bukan dalam kuliah ceramah yang berbayar. Bagian yang dihancurkan di pantai utara. Lihat,
lihat, kau kasihilah Tuhan Allahmu yang esa di dalam seumur hidupmu dan seluruh kehidupanmu. Lihat, tanah-tanah yang subur digusur, dijadikan pik 1 kah, pik 2 kah, di pantai utara. Aku menjerit, dan aku mau pulang ke Indonesia untuk mencintai sesamaku yang diperkosa hak-haknya, yang diperkosa jasmaninya oleh ulama segala agama yang bejat moralnya. Kiranya bagi berkat ini mendatangkan rahmat bukan laknat. Selamatkan kali-kali di Nusa Antara termasuk Cisadane. Amin. Tengok, renungkan, jikalau Anda dan Andi mencintai tanah air. Jangan hanya omong kosong belaka, tetapi perjuangkanlah penyelamatan Nusa Antara dari kelompok agama baru yang ingin merubah Pancasila menjadi negara yang menjajah kemanusiaan.